warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Baik. Sehatnya? Alhamdulillah. Sebelum ibu mulai pelajaran hari ini, ibu absen terlebih dahulu. Adrian Pasalingga, Ahmad Ajari. Apa ini? Izin. Ahmad Ramadan. Akbar. Datang. Andini. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang historiografi. Nah, harapan ibu semua di sini, ketika kalian belajar tentang historiografi, kalian dapat menjelaskan pengertian dari historiografi, menjelaskan tentang fungsi dan prinsip historiografi, dan memaparkan historiografi tradisional, kolonial, dan modern. Nah, sebelumnya udah tahu tuh apa historiografi? Belum? Lupa. Nah, apa? Lupa, Kak. Lupa? Iya. Lupa ingat. Sejarah. Oh ya, sejarah. Historiografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu historia dan grafi. Historia artinya Sejarah. Grafi Tulisan. Jadi historiografi Tulisan sejarah. tulisan sejarah. Ini tulisan sejarah dia baik bersifat ilmiah Maupun tidak ilmiah. Iya benar, siapa itu? Rapi Ya. Masya Allah. Dapat mujizat. Kayak gitu. Selanjutnya kita akan sampai sini paham? Paham ya? Selanjutnya kita akan membahas tentang ininya, fungsi dan prinsip historiografi. Ya. Yang pertama ada fungsi genetis. Tahu genetis apa? Fungsi yang ditujukan untuk menjelaskan asal usul dari semua peristiwa. Betul ya. Dia kalau fungsi genetis, dia apa? Asal usul Peristiwa. asal usul peristiwa. Kalau dia diaktif apa? Memiliki sifat yang mendidik. Dia mendidik. Panas belum mendidih. Air panas mendidik. Kalau ini dia mendidik. Ya. Mendidik murid ya. Kalau yang pragmatis, apa dia? Kaitan dengan upaya. Legitimasi. Suatu kekuasaan agar terlihat kuat dan berwibawa. Selanjutnya ada prinsip historiografi. Di sini apa? Diceritakan secara kronologis. Kronologis apa? Ada yang tahu? Tangan. Kronologis. Secara singkat. Secara singkat, belum tepat. Ayo, kronologis apa tadi tuh di situ? Kronologis. Itu mencari. Dia peristiwa yang kronologis apa? Kan ada selesai. Raisa. Cerita yang dimaksudkan adalah
ketika kita melihat sejarah pasti ada tuh. Udah belajar tentang apa? Peristiwa Rengas Dengklok? Belum? Peristiwa apa ini? Rengas Dengklok. Apa Sejarah itu? Indonesia? Belum. Nanti ada 11 ya? 11. Ya. Itu nanti akan nampak sebab dan akibat kenapa para pemuda itu mendesak terjadinya cepatnya proklamasi pada ya. Ya. Ini kan tuh ya. Ini palu ya. Udah, sampai sini ada paham? Udah paham? Selanjutnya kita akan bahas ini, historiografi tradisional. Apa historiografi tradisional? Apa ya? Lupa. Ya, sejarah. Ekspresi kultural dan aturan Coba tangan-tangannya, tangannya. Gak apa-apa. Gak apa-apa kalau dia salah. Yang penting berani mengeluarkan pendapatnya. sejarah di masa lampau. Iya benar. Ada lagi? Iya, historiografi tradisional tadi sejarah di masa lampau. Benar. Ada lagi? Menambahi. Benar, tapi dia masih nilainya 50 lah. Setengahnya. Ada yang mau melengkapi 50 lagi? Aku belum Ada? sekolah. Ingat-ingat lupa. Pikul. Nggak ada yang lupa lagi. Apa ya? Historiografi tradisional itu kan ada di sini. Ada penulisan sejarah yang dimulai dari zaman Hindu sampai masuk dan kembali Islam di Indonesia. Jadi kalau historiografi tradisional ini apa erat kaitannya dengan kerajaan. Jadi banyak nih kalau dia tentang membahas kerajaan, pujangga itu, tahu pujangga? Pujangga kan sering itu pujangga. Bujangga. Kan sering nggak pujangga dalam berita? Nggak tahu? Pujangga itu penulis berita, penulis karya-karya sastra. Oh. Ya. Ada yang mau ditanya sampai sini? Nggak ada. Pas, paham? Paham? Apa? Siapa yang tahu tadi? Kalau berkaitan kerajaan, kata apa Rapi? Ingat? Apalah tentang apa? Tentang Kerajaan. kerajaan. Oke. Selanjutnya, nah ini contoh historiografi tradisional. Apa kan? Ini kitab Arju Wiwaha di babat Sunda. Babat tahu babat? Babat lembu. Babat lembu itu. Ya. Babat itu sejarah, tapi dia dalam bahasa Jawa. Ada orang Jawa sini? Ya. Bahasan dalam historiografi tradisional. Yang pertama hanya membahas Aspek tertentu saja. Jadi yang dibahasnya ya udah kalau misalnya tentang kerajaan, Ya kerajaan aja gitu. Jadi kerajaan Kutai misalnya, keturunannya siapa aja pertama? Apa? Kudungga. Habis Kudungga yang apa? Memimpin suatu kerajaan turun ke anaknya. Iya. Kalau kerajaan dia masih sistem keturunan. Jadi anaknya melanjutkan kerajaan itu enggak demokrasi baru kita. Ya, jadi dia membahas kalau misalnya keturunan membahas tentang kerajaan yang berdasarkan keturunannya, ya udah keturunan aja yang dibahas pada tulisan sejarah tersebut. Yang kedua, hanya membicarakan peristiwa tertentu yang dianggap penting dan perlu ditanamkan oleh masyarakat. Kira-kira apa yang maksudnya? Ada yang tahu? Ayo, kalau kamu dapat yang apa-apa, salah itu biasa. Yang penting
kita bisa mengeluarkan pendapat. Ya, nggak apa-apa loh deh, namanya kita belajar. Salah itu biasa. Ada yang bisa berikan kira-kira ketika kamu baca ini apa sih yang terbenak? Apa yang terpikir? Hanya membicarakan peristiwa tertentu yang dianggap penting dan ditanamkan di tengah masyarakat yang nggak penting. Ada nggak ada? Ayo nggak apa-apa, salah itu biasa. Pasti sering kadang kalau ditanya guru gitu, tapi di hati ini jawabannya gitu. Takutnya Malah salah. ini nggak berani, takut salah gitu. Takut salah. Takut salah, rupanya pas dibilang, ih kenapa yang aku aja tadi yang bilang? Pernah gitu kan? Sering kan? Ya udah keluarkan aja pendapatnya, nggak apa-apa. Gak ada? Gak tahu bang. Itulah termasuk tadi. Coba ulangi Rahma. Misalnya apa? Air akademi gitu. Jadi apa? Ditanamkan apa? Semangat belajar beliau gitu. Semangat. Yang apa? Yang ketiga apa? Yang kedua ini paham? Paham. Ada yang nggak paham tunjuk tangan aja, nggak apa-apa. Sedikit nggak tahu. Apa? Sedikit nggak tahu. Sedikit nggak tahu. Yang sedikit nggak tahu. Yang nomor 2 aja nggak tahu. Yang duanya, kan ini apa? Hanya membicarakan peristiwa tertentu yang dianggap penting dan perlu ditanamkan di tengah masyarakat. Contohnya itu macam era Kartini tadi, contohnya si Rahma. Inilah trennya apa? Mengedepankan sejarah keturunan dari satu raja ke raja berikutnya. Jadi macam tadi tuh, dari Kudungga ke Asma Mulawarman gitu. Penerusan gitu bang. Apa? Penerusan. Iya, penerusnya dia. Jadi sejarah itu dia nggak udah sampai Kudungga aja nih. Nggak sampai situ, dia nanti ada anaknya. Asma Mulawarman anaknya. Nanti apa lagi ke Mulawarman ini nanti masa berjayanya kerajaan Kutai. Jadi Mulawarman ini. Udah ngerti? Paham dek? Kalau nggak paham? Paham? Intinya penerusnya ada nggak? Ya, kalau yang tadi itu Pak, penerusnya dia. Jadi dia nggak berhenti di satu kerajaan aja, nggak satu raja, tapi ada penerusnya berikutnya. Selanjutnya bentuk historiografi tradisional. Yang pertama apa? Bentuk mitos. Bentuk mitos. Ada yang tahu bentuk mitos yang mana contohnya? Bentuk yang belum nyata. Belum nyata. Ya benar. Ada lagi? Benar Rafi. Bentuk yang nggak nyata ya mitos. Baru ke sini apa? Ayo. Tidak tahu. Sedikit. Benar, kepercayaan. Ada lagi? Ayo, apa? Emosi. Jadi bentuk yang pertama dari historiografi tradisional itu apa? Bentuk mitos. Jadi ini di luar apa? Di luar yang apa spekulasi tak kasat mata, nggak tampak gitu. Kayak hantu. Jadi bentuk mitos-mitos yang kayak apa ya contohnya? Bentuk mitos yang contohnya seperti kayak budaya Jawa yang sesajen. Itu contoh Sembahan. dari bentuk historiografi tradisional. Kenapa sih ada sesajen itu? Apa benar kalau misalnya kita mempersiapkan apa nasi Tumpang. basi? Enggak, nasi apa tuh? Putih atau apa dapat memanggil arwah. Leluhur itu dibahas nanti di situ, di bentuk mitos.
Genealogis. Apa tadi bentuk genealogis? Tulisan sejarah menggambarkan hubungan antara suatu generasi dengan generasi berikutnya. Paham? Udah paham itu? Paham. Coba, Adrian. Dan belum paham tadi apa tadi? Ya, Genealogis. iya genealogis tadi apa? Maksud dari Punya beda apa? Kayak raja sama anak itu. Ya benar. Apa? Dan apa tadi? Kuat-kuat bilang dia dengar siapa sana? Antara hubungan raja dengan anak. Hubungan raja dengan Anaknya. yang ini kronik ada yang bisa? gambaran sejarah yang tidak terlepas dari unsur magis. Magis. Madis. Itu apa? Kronis magis. Kronis magis. Sama hampir sama juga tadi sama kayak mitos itu. Dia kayak nggak bisa kita lihat gitu. Tapi emang ada dia. Nyata gitu. Nyata. Udah. Selanjutnya ini karakternya. Yang ini ada yang belum paham. Dan sembiris. Udah. Sudah. Wah. Ah, ini benar kan? Yang pertama nih karakteristik historiografi tradisional. Pertama apa? Di sana atau peran. Ya, ada yang bisa mengapakan? Simpulkan di tangan. Ya. Berat sih. Fahrul. Coba. Apa itu? Definisi rapi yang di sudut ada yang ini. Di dalamnya banyak mengungkapkan sekitar kehidupan keluarga istana atau keraton. Tentang keraton. Jadi tadi apa yang tradisional itu dia sama kaitannya sama kerajaan. Yang kedua apa? Regio magis. Apa? Ayo, ada lagi. Kemudian secara batinnya. Jadi dalam historiografi itu kan karakteristiknya itu ada regio magis. Jadi dia apa? Raja itu digambarkan ada kekuatannya sehingga apa bisa untuk bukan menakut sih, membuat orang patuh terhadap raja tersebut gitu karena dia memiliki kekuatan. Yang ketiga apa? Regiocentris. Regiocentris apa sih itu karyanya? Coba. Ada yang berani apa? Lebih menonjolkan wilayah. Menonjolkan apa dia? Wilayah. Menonjolkan wilayah. Jadi misalnya kerajaan Sriwijaya. Dia apa yang paling terkenal ya? Sriwijaya. Dia satu kepemimpinannya. Benar, dia ada lagi Sriwijaya. Wilayah. Wilayahnya kepemimpinannya bagus. Baru apa? Daerah lautnya ya Luas. luas. Daerah laut atau maritim ya. Bisa dibaca nggak ya? Ya. Sampai sini ada yang nggak paham? Ya? Saya Ada yang mau bertanya? Tanya aja deh, nggak apa-apa loh. Gak apa-apa ditanya. Nggak apa-apa ya? Ayo Robi. Apa? Apa ya? Istana Keraton itu apa? Apa? Istana Keraton. Istana Keraton. Kalau yang maksud yang pertama ya? Iya. Kalau Istana Keraton ini ya, penulisan sejarahnya lebih ke kerajaan, ke keturunannya gitu. Dia lebih banyak ke berdasarkan apa? Berdasarkan cerita sejarahnya, sejarah kerajaan tersebut bagaimana gitu. Paham?
Kalau nggak paham nggak apa-apa. Udah. Nggak apa-apa, paham. Jadi yang udah lah, kan udah Kak jelaskan, paham. Jadi maksud akal rapi itu gimana? Setelah Kak jelaskan, kan kalian paham. Berarti yang maksud kerajaan sentris itu kayak mana? Kata sentris. Raja yang nulis tentang kerajaannya. Penulisan Oh sejarah. ya, tulisan sejarahnya. Dan kembali-balik lah. Ya. Yang selanjutnya apa? Fungsi historiografi tradisional. Yang pertama itu apa? Fungsi sosial dan Psikologis. psikologis. Ada yang tahu? Ini tangan. Maksudnya apa? Apa? Kata orang sebagian. Apa? Oh, dapat memperkuat kedudukan atau posisinya. Ya dapat memperkuat Kedudukan atau posisinya. kedudukan atau posisinya. Jadi karena adanya tadi apa? Fungsi apa tadi yang dia mempunyai kekuatan itu? Dikatakan mempunyai kekuatan. Religius. Religi apa? Magis. Jadi itu dia dapat memperkuat kedudukan atau posisinya. Selanjutnya ada edukatif. Edukatif apa? Untuk mengajarkan Untuk mengajarkan generasi selanjutnya. Untuk mengajarkan generasi selanjutnya. mengajarkan generasi Selanjutnya. Kalau yang ini apa, Magis? Apa? Jadi apa? Sakti seorang raja dapat disebabkan kepada rakyatnya melalui tulisan atau karya sujangga. Kesaktian apa intinya? Kesaktian apa? Apa? Yang pustaka? Apa? Pustaka. Memiliki kekuatan. Contohnya apa biasanya pusaka-pusaka? Keris. Keris. Ya. Sampai sini ya? Paham? Insya Allah. Insya Allah. Fungsi edukatif ini apa? Begini ya. Mengajarkan ke generasi selanjutnya. Jadi banyak kan yang kayak pembelajaran historiografi itu tradisional yang kayak ada belajar yang ini kasta. Tahu kasta? Dulu kan itu ada kayak kasta sudra, banyak macam-macamnya, membeda-bedakan. Terus masuknya apa? Islam ke Indonesia, Islamisasi. Kenapa sih Islam itu mudah diterima? Karena apa? Pertama cara masuknya yang mudah. Terus nggak ada pembeda-bedaan gitu. Yang membedakan kita dengan yang lain itu hanya satu. Apa? Dalam Islam yang membedakan kita dengan yang lain itu. Kalau dalam Hindu Buddha kan kasta. Kalau kita sama Islam yang bedakan apa? Takwa. Takwa lah. Takwa. Jadi sama semua kita, yang bedakan apa? Ketakwaan kita gitu. Tahu takwa kan? Apa? Iya, takwa. Taat benar. Itu ya. Takwa itu ya taat, ketaatan kita yang bedakannya. Selanjutnya kita akan bahas tentang historiografi kolonial. Tadi kan kita udah bahas historiografi tradisional. Dari yang itu ada yang mau ditanya? Coba.
Ini histori kolonial. Kolonial apa? Karya tulis sejarah yang ditulis oleh para sejarawan kolonial yang pemerintahan kolonial berkuasa di Nusantara. Jadi ini dia sudut pandang dari Kolonial. orang kolonial, orang luar, orang Indonesia. Kuasa di Indonesia. Dia sifatnya itu Eropa sentris ini. Ciri-cirinya salah satunya Eropa sentris. Jadi dia sudut pandang dari luar gitu. Misalnya bangsa Belanda yang menjadi Indonesia gitu. Jadi orang itu yang menulis sejarahnya tentang bagaimana orang itu menjadi Indonesia. Nah, Indonesia di situ di dalam tulisan historiografi kolonial itu hanya sebagai sumber sekunder aja, pelengkap aja gitu. Baru yang ciri kedua itu apa? Diskriminatif. Jadi di dalam historiografi kolonial itu orang itu kayak mana ya? Penulisannya itu nggak semuanya benar gitu, dilebih-lebihkan. Macam apa? Kata apa? Kata orang itu kita itu bangsa Indonesia apa? Memberontak. Di dalam sejarah orang itu Indonesia adalah memberontak. Padahal tidak. Emangnya kita bangsa kita sendiri ingin merdeka, dijajah. Malah mungkin kita tidak memberontak. Ya. Selanjutnya kita membahas tentang ini terakhir, historiografi modern. Itu dimulai tahun 1957 karena diadakannya seminar sejarah oleh para akademis ini. Apa? Siapa? Kunto Wijoyo. Yang mana itu, Dek? Penulis ya? Nggak tahu lah, itu ada tahun 1957 baru itu Oh, sumbernya Kunto Wijoyo. Jadi yang ini ya di buku ya. Sumbernya ini. Jadi yang menuliskan ini, yang membilang kalau historia modern Indonesia baru dimulai tahun 1957 itu penulisnya Kunto Wijoyo tahun 1904. Jadi bukunya itu ada di buku Kunto Wijoyo 194 tahun. Ini halamannya. Jadi di buku itu ada halamannya ini nah, halaman 1. Nah, baru dalam historiografi modern itu mengalami 3 fase. Yaitu fase revolusi, orde baru dan reformasi. Kira-kira ada yang tahu historiografi era revolusi apa? Ayo. Bukan lagi tentang mitos dan religius. Apa? Bukan lagi tentang mitos dan religius. Bukan lagi tentang Mitos dan religius. mitos. Dari kolonial ke modern. Sedangkan kalau pada masa orde baru apa? Dikenal dengan sejarah ideologis yang dilandai dengan pengalaman wilayah. Ideologi. Reformasi apa? Ada. Menjelaskan bentuk pembenaran dari Pembenaran dari, jadi di reformasi ini penulisan sejarah itu dibenarkan. Kalau yang tentang yang era revolusi, era orde baru itu dibenarkan di masa reformasi. Udah? Ada yang ingin bertanya? Udah Kak, udah. Udah. Kalau nggak ada yang bertanya, ada soal. Ini per kelompok. Soalnya itu ada 4. Hah? Ini. Soalnya dia TTS tuh. Tahu? Oh, Tahu kan silang. jelas kan? berapa? Kecilan. Satu berapa kelompok Kak? 4. Satu kelompok 4 orang.
Alhamdulillah. Nah, tapi kan datanya yang berdasarkan Iya. berapa kan? Benar. Nomor 1. Janda dipercaya. Ada lagi satu orang yang ngapa? Apakah terbang Enggak. Masa? Oke. Gabung aja sama ini. Gabung lah. Kamu gabung sama ini ya? Terus ada. Ada apa? Itu udah ada kamu. Beda. Ini sama orang lain. Tapi si kerjaan apa lagi lah? Jadi usahakan satu orang itu karena kerja kelompok. Jadi satu orang itu harus mengerjakan 2 soal. Soalnya gampang kok. Ya nggak apa-apa. Yang ada apanya? Dia gabung orang pilih aja. Kenapa? Baik, tadi kan kita udah Ibu jelaskan tentang materi historiografi. Karena Ibu mau tahu sampai mana pemahaman kalian tentang historiografi dengan menggunakan game ini. Sebelumnya ada yang mau mencoba sebelum kita main game ini? Ada? Reza? Apa itu? Hah? Leader. Jadi pertama kita main gamenya itu siapa yang pertama ada yang mau maju, kita putar gamenya kan? Misal di warna ungu. Jadi kita buka soal warna ungu itu apa gitu. Oh, kasih tahu. Hah? Ya, paham? Tapi sebelum kita main gamenya, ada yang mau mencoba terlebih dahulu? Saya. Siapa? Deki ya? Emi, Alin. Siapa Alin? Alin. Jangan nanti kamu sengsara. Ayo. Boleh. Alin. Alin. Gak apa-apa. Coba aja, ya. Deki ya? Coba aja. Dia Alin Kak. Sabila. Alin. Oke. Ya. Bentar dulu. Biasa nama warna pelangi itu. Iya. Satu, dua, tiga. Enggak, bukan. Ya, bukan panahnya deh ininya. Alin. Mama masalah. Weh, Mama masalah. dua, tiga. Gak perlu buat. Apa? Isi. Goceng. 2000. Baru pertama udah dapet merah ya. Aduh. Oke. Coba bacakan soal yang nomor merah. Danger. Baca. Baca Alin, Alin warna merah Alin. Jangan menyesal kamu. Sebutkan salah satu orang yang paling kamu suka di kelas ini atau pilih bernyanyi. Oke. Mantap. Ya. Ini mana? Pilih bernyanyi atau sebutkan salah satu orang? Riko. Riko. Iya, nggak apa-apa. Oke, ada lagi yang mau coba? Saya lah Kak. Ada di lagu luar. Bentar ya. Bareng ya. Banyak. Dia pakai bawa-bawa. Iya, apa lagi? Putar lagi, karena merah udah ada. Ya, merah lagi nih. 5 putus tuh nih. Orange. Kak, sama Jelaskan pengertian historiografi. Sama. Apa soalnya? Jelaskan pengertian historiografi. Historiografi baru tadi kita bahas historiografi. Tulisan sejarah. Nah, benar. Siapa tadi namanya? Sabila ya? Sabila. Ya saya boleh coba ini. Tapi luar dah. Ya, siapa tadi?
tentang materi historiografi. Karena Ibu mau tahu sampai mana pemahaman kalian tentang historiografi dengan menggunakan game ini. Sebelumnya ada yang mau mencoba sebelum kita main game ini? Ada? Bisa? Apa itu lah? Hah? Leader. Jadi pertama kita main gamenya itu siapa yang pertama ada yang mau maju, kita putar gamenya kan. Misal di warna ungu. Jadi kita buka soal warna ungu itu apa gitu. Oh, kasih tahu. Hah? Ya, paham? Nanti sebelum kita main gamenya, ada yang mau mencoba terlebih dahulu? Saya. Siapa? Jeki ya? Emi, Alin. Siapa Alin? Alin. Jangan nanti kamu sengsara. Ayo. Boleh. Alin. Alin. Gak apa-apa. Coba aja, ya. Jeki ya? Ayo. Dia kan Kak. Sabila. Alin. Oke. Ya, bentar dulu. Biasa nama warna pelangi itu. Iya. Satu, dua, tiga. Enggak, bukan. Ya, bukan panahnya deh ininya. Alin. Mama masalah. Weh, Mama masalah. yuk, udah tiga. Nggak jauh pada buat. Apa? Isi. Goceng. 2000. Baru pertama udah dapet merah ya. Aduh. Oke. Coba bacakan soal yang merah. Danger. Baca, Alin warna merah, Alin. Jangan menyesal kamu. Sebutkan salah satu orang yang paling kamu suka di kelas ini atau pilih bernyanyi. Oke. Mantap. Ya. Ini mana? Pilih bernyanyi atau sebutkan salah satu orang? Riko. Riko. Iya, apa-apa. Oke, ada lagi yang mau coba? Saya lah, Kak. Ada di luar. Bentar ya, di situ. Baru ya. Coba aja banyak. Dia pakai bawa-bawa itu. Iya, satu lagi. Putar lagi, karena merah udah ada. Ya, merah lagi nih. 5 putus tuh nih. Orange. Kak, sama Kak. Jelaskan pengertian historiografi. Sama. Apa soalnya? Jelaskan pengertian historiografi. Historiografi baru tadi kita bahas historiografi. Tulisan sejarah. Nah, benar. Siapa tadi namanya? Sabila ya? Ada lagi yang mau mencoba? Ayo, Kak. Historiografi. Bentar ini masih ada nih. Iya, boleh. Yang ngidam sih ada dari tadi. Merah udah gitu. Merah udah jelas fix. Aku. Merah udah. Oh, kuning. Ini mah bukan. Jelaskan salah satu fungsi Historiografi. Udah berarti semua pelajaran ya. Nah, ya benar. Enggak, sebutkan aja. Kenapa nih? Jelaskan ya. Itu tadi hukuman Jelaskan nggak bisa. Dia asal usul peristiwa. Kalau misalnya prinsipnya, Mampus. Bensinnya yuk. Apa? Kejadian yang kejadian yang diceritakan secara kronologi. iya, iya. Boleh, ada lagi yang mau coba? P. Rapi ya, Rapi. PP. P. Rapi. P. Rapi. Ya. Tengok. Kalau udah bisa lagi. Hah? Belum. Enggak coba kasih kawan yang lain yang mau coba. Ya udah. Coba. Cepot P. Kenapa? Orange ya? Tadi udah. Orange tadi udah. Merah. Ya lagi. Merah 4. Pink ya. Pink. Pink tadi udah ya? Belum ya? Orange. Orange. Oh, orange sudah. Lagi B. Anggap belum cebok itu. Hijau tadi udah. Udah lah, Mas aja lah. Ya
King. Tunggu, janda. Oh dia. Siapa yang gak suka Raffi? Udah berhentikan aja Pak. Berhentikan aja nggak usah berdiri. Ah, itu belum enggak? Pink. Bukan King. Bukan ciri-ciri. Fotografi kolonial. Telepon tadi ya. Bersifat diskriminatif. Oh, diskriminatif. Ya ada lagi yang baca Pak. Tinggal apa aja tadi warnanya? Pink biru sama Pink, ungu. biru. Yang belum apa? Biru kan? Biru. Ya, Atas itu Kita belum, kasih. atas belum ada yang tadi belum. Kuning Ya. kuning. Ini udah ya. Tiga lagi kak. 3 lagi. Oke lagi. Ada yang mau mencoba? Tapi pelajaran mulai kan? Udah. Gak mau coba Jadi aja apa ya? Pijat nanti. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini tentang historiografi. Kita minggu depan akan membahas tentang historiografi nasional. Semoga pembelajaran atau ilmu kita hari ini bisa anak-anak terima dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.